Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini dan insyaallah juga akan dilanjutkan di kesempatan yang akan datang, kita akan membahas tentang kisah Nabi dan Rasul. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini adalah pembahasan yang penting, yang sekiranya dan selayaknya bagi seorang muslim untuk mengetahui kisah bagaimanakah perjalanan dakwah para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sebelumnya telah kita selesaikan pembahasan tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada edisi kali ini kita akan memulai kembali kisah tentang perjalanan hidup para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu membahas tentang kisah nabi dan rasul ini? Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan dan manfaat dari kita mengetahui dan membahas kisah para nabi dan rasul adalah sebagaimana yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka, kisah para nabi dan rasul, ibrah, pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang pintar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka, ini para nabi dan rasul, adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka, iqtadih, hendaklah kalian contoh, hendaklah kalian tiru, hendaklah kita ambil petunjuk-petunjuk dari nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah sebagian ahli ilmi juga mengatakan bahwasanya kisah merupakan media, sarana untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan al-qissatu jundun min junudillah. Kisah merupakan salah satu dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memasukkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ya, kita ketahui Al-Qur'an dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama masalah ahkam, hukum-hukum. Kemudian akidah, berkaitan dengan akidah, keyakinan. Dan yang ketiga adalah al-qissah, berkaitan dengan kisah-kisah.
Ya, tentunya hal ini juga menunjukkan kepada kita kaum muslimin yang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tentunya ya mengetahui tabiat manusia. Ya, mengetahui kecenderungan manusia, bahwasanya di antara kecenderungan manusia adalah mendengarkan kisah-kisah. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ya mencantumkan dan mengisahkan kisah-kisah ya nabi-nabi dan rasul atau bahkan orang-orang yang zalim di masa yang lalu. Sebagai apa? Ibaratun liulil albab. Sebagai pelajaran yang bisa diambil oleh orang-orang yang cerdas. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah dan membahas tentang kisah nabi pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus, yakni Nabi Adam, kita ingin sedikit membahas tentang muqaddimah dari kisah Nabi dan Rasul ini. Karena di sana ada beberapa maklumat, beberapa ilmu yang perlu kita ketahui yang berkaitan tentang Nabi dan Rasul. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an-nubuwah, kenabian merupakan rahmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang Ia kehendaki. Jadi kenabian merupakan karunia ya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan kenabian atau derajat nabi merupakan derajat yang tidak bisa diperoleh dengan diupayakan. Ya, sesungguh apapun manusia beribadah, sesungguh dan setekun apapun manusia berbuat taat, ya, maka sesungguhnya dia tetap saja tidak akan mendapatkan derajat kenabian. Karena kenabian, an-nubuwah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan lanjutkan tentang muqaddimah dari kisah Nabi dan Rasul ini setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara nabi yang diberi karunia yang besar ini berupa an-nubuwah, kenabian. Ya, sedari mereka masih kecil bahkan masih bayi. Ya. Di antara nabi atau di sana ada dua nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi. Ya, sementara dia masih dalam keadaan diasuh oleh ibunya, masih dalam buayan, masih bayi. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ya, mengisahkan kepada kita bahwasanya Allah mengangkat Nabi Isa menjadi nabi tatkala masih di buayan. Ya, Allah taala berfirman, ya, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ini adalah ya kisah yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam surat Maryam. Ya, Allah taala nukilkan perkataan Maryam. Ya, fa asyarat ilaihi, ketika Maryam ya datang ke kaumnya dengan membawa seorang bayi yang masih kecil yang baru dilahirkan. Ketika itu kaumnya heboh. Ini bayi dari mana datangnya? Siapa bapaknya? Maka ya Maryam alaihissalam ya menunjukkan kepada bayi tersebut. Fa asyarat ilaihi. Dia menunjuk kepada bayi tersebut
agar kiranya kaum tersebut bertanya kepada bayi, yakni Nabiullah Isa alaihissalam yang ketika itu masih dalam buayan. Fasyarat ilaih, maka Maryam pun menunjukkan kepada bayi tersebut. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kaumnya mengatakan, bagaimana kita akan bertanya kepada seorang bayi yang masih dalam buayan. Ya. Maka kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menampakkan kekuasaannya melalui Isa yang ketika itu masih kecil. Dan ketika Isa mendengar perkataan mereka yang seolah mustahil bagi seorang bayi berkata, Isa berkata, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah Abdullah, hamba Allah. Kemudian wa ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan aku diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan aku juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Nah, ini adalah kisah Nabi Isa yang Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai nabi. Allah beri karunia nubuwah, kenabian, sedangkan beliau ketika itu masih bayi, masih dalam buayan ibunya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabiullah Yahya alaihissalam, beliau juga Allah Subhanahu wa taala angkat ketika beliau menjadi nabi dalam keadaan masih bayi. Allah taala berfirman, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wa Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Kemudian wa atainahul hukma sabiyya, dan aku berikan kepada Yahya hukum, risalah, ataupun karunia kenabian sabiyya, sedangkan dia dalam keadaan masih bayi. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menjadi bukti bahwasanya kenabian merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki adalah kisahnya Quraisy tatkala enggan mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan bahwasanya kenabian ini diberikan kepada orang selain Nabi kita Muhammad. Mereka mengatakan, laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kalaulah seandainya Quran ini diturunkan kepada seorang dari salah satu dua kota yang diagungkan. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, Allah pilih seorang menjadi nabi dari salah satu dari dua kota, yakni kota Makkah atau Taif, dari seorang yang diagungkan oleh kaumnya. Maka membantah ucapan dari Quraisy ini, Allah Ta'ala berfirman, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka ya Muhammad yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kita ketahui kenabian merupakan salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya nabi atau kenabian merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa digapai dengan diupayakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang perlu kita ketahui juga adalah tentang sebab-sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan para nabi dan rasul dalam jumlah yang banyak. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala.
perlu kita ketahui bahwasanya umat di dunia ini semenjak zamannya Nabi Adam hingga sekarang ya terdiri dari banyak umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Ya. Umat-umat yang Allah ciptakan ya di muka bumi ini jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala kirimkan nabi dan rasul untuk setiap umat tersebut. Karena memang kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya untuk kaumnya sendiri di masa yang tertentu dan di tempat yang tertentu. Nah, makanya dari sinilah kita ketahui bahwasanya jumlah nabi dan rasul sangat banyak, di antaranya karena jumlah umat manusia di muka bumi ini juga sangat banyak. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan lanjutkan tentang muqaddimah dari kisah Nabi dan Rasul ini setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, para pemirsa Salam TV yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan banyaknya jumlah nabi dan rasul, sungguhnya hal ini juga pernah ya ditanyakan kepada salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah rasul. Jumlah rasul. Beliau mengatakan jammun ghafir. Ya. Jammun ghafir 300 wa bid'ata asyar. Jumlah rasul sangat banyak, yaitu 300 belasan rasul. Ya, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya jumlah rasul itu sama dengan jumlah pasukan perang Badar tatkala berperang dengan orang-orang Quraisy. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah para nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mi'ah wa arba'ata asyar mi'ah wa arba'ah wa ishrun alfi nabiyyin. Jumlah nabi ya 124.000 nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ya, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ke depan kita akan bahas apakah perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, apakah memang nabi itu berbeda dengan rasul? Ya, memang berbeda. Ya, insyaallah kita akan bahas di pertemuan atau di kesempatan yang lain. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang hadis yang menyebutkan tentang jumlah rasul dan jumlah nabi. Ini hadis yang memang masih dibersihkan oleh para ulama. Ada ulama yang mendhaifkan, namun ada juga ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Karena banyak jalur yang menyatakan tentang hadis tersebut. Jadi ini hadis yang memiliki banyak jalur. Tatkala jalur-jalur semua dikumpulkan, maka kedudukan hadis yang mungkin awalnya dhaif bisa terangkat menjadi hadis yang bisa dijadikan pegangan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala ya turunkan nabi dan rasul ya dalam jumlah yang sangat banyak adalah bahwasanya manusia sangat membutuhkan kehadiran mereka. Allah Ta'ala menginginkan ya dalam ciptaan jin dan manusia supaya manusia bisa beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, pertanyaannya,
bagaimanakah seorang manusia, ya, seorang muslim bisa beribadah dengan benar, bisa menunaikan ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Rasul sebagai pembimbing, ya, manusia, sebagai pengarah, sebagai dai, pengajar, muallim, ya, manusia, agar kiranya bisa beribadah dengan benar, agar kiranya bisa beribadah dengan sahih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, poin yang ketiga yang perlu kita sampaikan sebelum kita melangkah membahas tentang kisah para nabi dan rasul adalah yang perlu kita ketahui, beriman kepada nabi dan rasul merupakan pokok dari keimanan. Ya, pokok dari agama kita. Karena memang, ya, beriman kepada nabi dan rasul merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Kita ketahui di hadis Jibril, hadis kedua dari hadis yang ada di kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Ya, ketika Jibril datang, ya, menyerupai bentuk manusia, beliau duduk di hadapan Rasulullah SAW, di sekitarnya ada para sahabat. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah dan bertanya kepada beliau, apa iman itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitabnya, dan engkau beriman kepada rasulnya, serta engkau beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada takdir, baik yang itu baik maupun yang buruk. Ini adalah dalil yang mengatakan dan menyatakan kepada kita bahwasanya beriman kepada nabi dan rasul merupakan pokok dari agama kita ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua yang mengatakan bahwasanya iman kepada nabi dan rasul merupakan pokok dan dasar dalam beragama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulih." Sabiqu ila maghfirah, berlomba-lombalah kalian, bergegaslah kalian untuk menuju ampunan dari Rabb kalian, dan bergegaslah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang lebarnya seperti lebar, ya, antara langit dan bumi. Uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih, yang mana surga tersebut disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, para ulama juga menjelaskan bahwasanya orang yang tidak beriman kepada salah satu dari nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, itu berarti ia juga tidak beriman kepada nabi dan rasul secara keseluruhan. Nah, mereka, ya, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin." Ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan al-mursalin, rasul-rasul. Al-mursalin bentuk jamak, rasul-rasul. Kita ketahui, ya, kaumnya Nabi Nuh yang hidup di masa Nabi Nuh, dia mendustakan dan mengingkari dakwahnya Nabi Nuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, perbuatan mereka yang tidak mau beriman, tidak mau meyakini, ya, dengan dakwahnya Nabi Nuh, ya, merupakan bentuk kekufuran kepada Nabi Nuh dan juga kepada seluruh nabi. Ya. Kenapa hal demikian, ya, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena
Ya, sejatinya kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inti dakwah para nabi itu adalah satu. Inti dakwah para nabi sama, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengingkari atau tidak mau beriman kepada salah satu rasul saja, maka dia dianggap tidak beriman kepada seluruh nabi. Ya. Allah taala juga berfirman yang ya mirip dengan ayat yang sebelumnya tadi, kadzabat 'adunil mursalin. Ya, kaum 'Ad ya, dia mendustakan al-mursalin. Kita ketahui kaum 'Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Tatkala dia ingkar kepada Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala anggap dia juga mengingkari semua nabi dan rasul. Ya. Begitu juga dengan ayat ya, kadzabat Tsamudul mursalin. Ya, sungguhnya kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, mendustakan Nabi Saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala anggap mereka telah mendustakan seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.